Halo, kali ini kita akan mempelajari tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Adapun tujuan pembelajarannya ialah setelah menonton video ini, siswa dapat menjelaskan konsep lingkungan dan komponennya. Siswa dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam lingkungan, dan siswa dapat menjelaskan pola interaksi dalam ekosistem. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu lingkungan? Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu yang merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat memengaruhi satu sama lain. Sedangkan lingkungan hidup adalah suatu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Lingkungan hidup terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu ada komponen abiotik yang terdiri atas benda-benda tidak hidup, diantaranya ialah air, tanah, dan cahaya. Hubungan kehidupan dari lingkungan hidup digambarkan dalam suatu ekosistem. Nah, kalian tahu nggak nih, apa sih yang dimaksud ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, apa saja pola yang dibentuk oleh interaksi dalam ekosistem? Yang pertama, ada interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Interaksi ini dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, di antaranya seperti rantai makanan. Rantai makanan adalah aliran energi dan siklus materi di suatu komunitas yang tampak jelas pada peristiwa makan dan dimakannya anggota komunitas oleh anggota komunitas lainnya. Lalu ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah saling keterkaitan antar rantai-rantai makanan yang terdapat pada suatu komunitas yang akan membentuk aliran energi dan siklus materi yang lebih luas. Lalu ada piramida makanan. Piramida makanan adalah gambaran perbandingan komposisi jumlah biomassa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Komposisi biomassa dan jumlah energi terbesar terdapat pada produsen yang menempati dasar piramida. 2. Macam-macam simbiosis. Simbiosis adalah hubungan ketergantungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang hidup bersama. Terdapat 3 macam simbiosis, yaitu yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya yaitu hubungan antara bunga dan kupu-kupu, di mana kupu-kupu membutuhkan nektar yang dimiliki bunga sebagai sumber makanan, sementara bunga membutuhkan kupu-kupu untuk membantu proses penyerbukannya. Kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Contohnya yaitu antara tanaman anggrek dan pohon mangga, di mana tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapat keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Contohnya yaitu antara nyamuk dan manusia, di mana nyamuk akan mendapat keuntungan dari menghisap darah manusia, sementara manusia dirugikan karena akan merasa gatal serta dapat terjangkit penyakit berbahaya. Ketiga, organisme berdasarkan cara kemampuan menyusun makanannya dibagi menjadi dua, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Autotrof adalah organisme yang mampu menghasilkan makanan atau energi sendiri. Proses yang dilakukan adalah melalui fotosintesis dan kemosintesis. Sedangkan heterotrof adalah organisme yang menggunakan bahan organik yang telah dihasilkan oleh organisme autotrof. Organisme heterotrof disebut juga dengan konsumen.
Organisme heterotrof berdasarkan jenis yang dimakan dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, itu tadi pembahasan tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.